Pemirsa, fenomena judi online yang merembet ke anak-anak di bawah umur berada di fase mengkhawatirkan. Mudahnya aksesibilitas dan juga keterpaparan menjadi penyebabnya. Tingginya tingkat ketersambungan antar wilayah dengan jaringan internet tidak dibarengi dengan pengawasan. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung langsung dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, Ibu Ai Mariati Soliha. Selamat pagi Ibu Ai. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, kalau kita melihatkan ini ada 80.000 anak di bawah umur, di bawah 10 tahun terpapar judi online. Ini mungkin sedikit membingungkan karena aplikasi judi online mengharuskan penggunanya menyetor sejumlah uang selain memainkannya. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini? Ya, benar sekali ya. Kami luruskan, Mbak. Ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, tadi disampaikan. Tentu ini di satu sisi saya mengapresiasi ada data yang secara akuntabel dikeluarkan oleh Satgas Judi Online. Yang kedua, ini tentu menjadi satu genderang ya, bahwa alarm ini harus segera kita tindak lanjuti dengan berbagai langkah-langkah. Karena pertama, data anak ini memang sangat perlu dilindungi gitu ya. Yang kedua, selain data, kalau memang ini terindikasi keterpaparannya sudah sampai pada usia di bawah 10 tahun, ini sudah betul-betul darurat. Karena anak-anak yang di usia ini tentu pintu masuknya itu bukan hanya langsung ke website yang menawarkan judi online, tetapi berupa permainan, fitur iklan, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang tentu ingin kami tindak lanjuti, kami dalami gitu ya. Kemudian ada angka di lapis berikutnya di atas 10 tahun sampai 20. Tadi juga sampai disebutkan 11% ya, hampir 500.000 orang. Nah, ini juga kepentingan bersama bahwa ada rata ya usia yang itu punya kecenderungan mereka selain tertarik pada fitur ataupun iklan-iklan yang menarik tadi, mungkin sudah masuk pada tingkat ketergantungan maupun masuk dalam disorder gambling yang tadi disampaikan ya. Artinya sebagaimana mentalitas dan situasi anak-anak sudah mulai terbiasa, bahkan adanya kepenasaranan untuk terus terlibat dalam judi online. Tentu kami ingin mengejar angka-angka ini by name, by address untuk dilakukan langkah-langkah mitigasi. Ini yang KPAI lihat sebagai hal mendesak untuk kita buka data tersebut, kemudian kita lakukan langkah koordinasi, dan betul ada langkah-langkah yang harus kita lakukan selain menyelamatkan keberadaan anak-anak ini untuk kembali ya tidak masuk dalam dunia perjudian seperti itu, dengan langkah-langkah yaitu memberikan rehabilitasi, pemulihan, dan juga mereka bisa kembali hidup secara wajar, menikmati dunia maya dengan baik, dan mereka terlibat di dalam menikmati pesatnya teknologi dan informasi secara benar. Ini saya kira yang harus secara ekuivalen ya, baik itu membongkar di ranah hukum maupun juga kita harus melakukan langkah-langkah yang terintegrasi. Bagaimana pola penanganan anak-anak korban judi online ini bisa kita lakukan intervensi yang benar, intervensi yang sesuai dengan kurun waktu usia. Nah, tentu kami sudah bersurat kepada Satgas Judi Online ya, dan kami minta audiensi secara langsung sehingga koordinasi ini juga dalam konteks penanganan. Beberapa hal yang sudah mulai terurai karena sejak minggu lalu kami mintakan, yaitu dengan zona atau peta wilayah ya. Kami sudah dapat dikeluarkan 5 peta wilayah yang kemarin disampaikan Pak Kepala Satgas, bahwa misalnya Jawa Barat ya, kemudian DKI itu akan menjadi perhatian kami, kemudian juga diikuti oleh Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tentu saja ini sudah mulai memberikan penerangan gitu ya, bahwa peta ini perlu intervensi, dan kemudian kemunculan data-data anak ini menjadi kepentingan bersama untuk kita tindak lanjuti. Begitu Mbak Glory. Iya, Ibu Ai, kalau kita melihat dari dampak judi online pada anak-anak ini, ada tidak perbedaannya dengan dampak yang ditimbulkan kepada orang dewasa? Kalau untuk anak ini karena mereka sedang tumbuh kembang ya, artinya berlipat ada kemungkinan-kemungkinan untuk berpengaruh secara signifikan. Pertama, karena anak-anak ini dalam situasi belajar ya, jelas dampak langsung penurunan konsentrasi.
ya. Kedua, secara ekonomi mereka kan sedang diberikan ya, dibesarkan oleh orang tua. Ini bukan untuk kepentingan secara pribadi dia pelajar membutuhkan mungkin ya makan minum yang baik dan segala macam. Tapi pikirannya sudah masuk dalam tadi gambling, permainan, pertaruhan dan lain-lain, sehingga asupan yang baik juga sudah tidak diindahkan. Ya, jadi case and carry untuk anak-anak ini. Sementara kalau posisi orang dewasa biasanya kan kalau sudah mendapat kekalahan, kekecewaan gitu ya, problematika yang berkelanjutan, tetapi untuk anak hari ini dapat dirasakan. Ini yang harus kita lihat ketermendesakan untuk data-data ini segera kita jangkau. Berulang kali kami sampaikan ini supaya memang mitigasinya berbeda antara anak dengan orang tua, meskipun semuanya adalah perlu langkah-langkah perlindungan ya, perlu langkah-langkah mitigasi tadi. Nah, di samping itu saya juga mengharapkan ya, mari kerja keras kita diimbangi dengan pemblokiran tadi gitu ya, pemblokiran, kemudian sejumlah website dan sejumlah media sosial maupun penawaran iklan, fitur yang itu jelas terindikasi judi, memang harus diberantas ya. Jadi cyberpolnya itu dalam dua hal. Kami hari ini mengapresiasi sudah menyasar baik basis profesi, daerah, kemudian juga wilayah-wilayah, tetapi untuk pemblokiran yang sudah dilakukan juga oleh Kemkominfo ini harus terus gitu segera dilanjutkan, dan bahkan memang kita sudah harus bertindak tegas. Ini sudah menunjukkan siapa pemiliknya, lalu kemudian bagaimana ini bisa sangat mudah bisa diakses anak dan lain-lain. Saya kira penegakan hukum dan penindakan ini sangat simultan, sehingga ibu-ibu, keluarga ya, saya mendapat banyak sekali masukan dari masyarakat yang resah dengan situasi masih maraknya website dan aplikasi judi online di gadget anak-anak kita. Itu harus segera memang dua hal yang dilakukan bersamaan gitu ya. Saya kira ini masuk ke dalam bagaimana penegakan hukum, penjeraan dan political policy global serta polisi nasional kita, sehingga betul-betul memperhitungkan dan diperhitungkan ketika website kita dijejali, internet kita dijejali dengan tawaran-tawaran perjudian dengan metamorfosa dalam bentuk-bentuk game dan fitur yang menarik. Ini bisa segera kita turunkan derajat masifnya dan diganti dengan berbagai kebutuhan anak-anak kita sebagai mereka juga kebutuhan berselancar ya, berinternet, dan memang ada kebutuhan teknologi dan informasi yang secara baik harus kita jaga kesehatan dan memang perlindungannya. Demikian. Oke, Ibu Ai, tadi Ibu katakan untuk mitigasinya salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi. Mungkin bisa dijelaskan di manakah tempat rehabilitasi tersebut dan juga bagaimana proses rehabilitasi untuk anak menghadapi judi online ini? Iya, ini masuk dalam internalisasi perlindungan anak. Jadi tidak disebutkan harus khusus gitu ya. Tetapi tentu ada laporan ke berbagai lembaga layanan di Indonesia, baik itu UPTD PPA ya, sentra-sentra rehabilitasi, kemudian juga layanan di masyarakat misalnya, untuk bagaimana ya supaya anak ini misalnya dari derajat, ini kan ada berbagai tahapan ya, ada yang mulai masuk misalnya dalam terpapar gitu, kemudian ada yang sudah masuk dalam kecanduan dan bahkan sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Nah, ini kan 3 profiling anak yang harus kita bedakan. Semuanya harus bermuara dalam rehabilitasi tadi, dan memang kekhususannya itu terintegrasi dalam layanan dimanapun, karena anak yang membutuhkan perlindungan khusus ya, sebagaimana PP 78 tentang AMPK, bahwa mereka harus mendapatkan perlindungan di berbagai lembaga layanan. Nah, apakah sudah mencapai fase yang sama, yang mana gitu, atau bahayanya sudah mencapai yang mana? Nah, ini rujukan-rujukan kepada berbagai rumah sakit. Saya kira rumah sakit dan juga bimbingan psikiater, psikolog ya, yang dibutuhkan oleh anak ini. Kami sangat terbuka untuk itu, sehingga masyarakat harus yang paling utama, yang paling inti adalah mendeteksi anak-anak kita, baik itu di dalam rumah ya, maupun di sekolah gitu, maupun lingkungan masyarakat. Mungkin ada sebagian di dalam rumahnya tidak terdeteksi, tapi kita tetangganya atau kita mungkin melihat gitu ada sebuah fenomena ketergantungan yang tidak sehat ya untuk judi online anak-anak. Bisa saja mereka berkelompok di pos-pos satpam ya, kemudian di tempat-tempat sunyi misalnya pinggir kali gitu. Saya membayangkan di berbagai tempat karena biasanya mereka berkelompok. Ini juga
harus melibatkan berbagai pihak. Saya juga mengapresiasi tokoh agama, tokoh masyarakat ya kemarin dilibatkan secara masif di berbagai pencegahan Iya, gitu. Sekaligus saya kira mari baik. corong ini juga kita lakukan untuk Mhm. langkah-langkah pelaporan. Karena tadi Ibu kami Ai, melihat bahwa situasi ini belum disadari oleh berbagai pihak ya. iya. Ibu Ai tadi Terlebih Anda lagi katakan orang tua bahwa itu salah sama satu yang mana harus awareness orang tua dilakukan di dalam satu rumah lainnya. oleh orang tua adalah ikut mendeteksi terkait dengan judi online ini. Tapi kalau kita lihat sekarang, akses internet bagi anak-anak itu sudah sangat mudah dilakukan. Apa yang harus dilakukan untuk melihat hal ini? Kalau untuk akses internet, saya kira karena itu juga udah program pemerintah, Mas, terkait bagaimana literasi dan pemanfaatan teknologi untuk anak. Tetapi pola kita dalam mengendalikan ya, dalam turut mengawasi ini kan bukan parsial sistem, tapi harus terintegrasi. Nah, integrate sistem ini yang kadang-kadang mengalami pelambatan, ketidakmampuan, dan tidak ada edukasi. Ini yang keluarga ini masih sangat variatif ya. Siklus dalam dunia pendidikan juga sangat variatif sehingga memang mereka harus tetap mendapatkan program dukungan fasilitasi pemerintah untuk memiliki langkah-langkah yang berdampak pada meratanya sistem pengawasan baik di dalam lingkungan rumah dan sekolah. Nah, ini juga yang kemudian banyak disadari karena tidak ada pengawasan. Mereka tidak tahu bagaimana penggunaan parenting bagaimana parenting talk ini misalnya dengan anak gitu ya, dengan gadget anak dan lain sebagainya. Untuk itu, memang sebuah langkah ini dari judi online aja kita bisa melihat sejauh mana sih peran-peran orang tua dalam pendampingan internet bagi anak. Karena kalau soal penggunaan internetnya itu justru kita semua sudah melihat untuk efektivitas pendidikan ini sangat diperlukan ya. Tetapi bagaimana pengendaliannya, bagaimana bentuk-bentuk pengawasannya, ini tentu yang tetap harus ditingkatkan baik itu support pemerintah terhadap kemampuan memampukan orang tua dan pihak sekolah serta masyarakat gitu ya, serta bagaimana membimbing anak-anak kita supaya literasi digitalnya juga punya kecakapan. Nah, dua hal ini saya kira dengan maraknya judi online ini menjadi otokritik ya atas sebuah program maupun kebijakan maupun langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam konteks pencegahan dan pengawasan yang sangat penting kita tingkatkan dan bahkan sudah pada fase Baik. pemulihan-pemulihan yang harus segera dilakukan. Oke, baik. Ya. Ibu Ai, berarti memang untuk menjauhkan anak-anak kita dari bahaya judi online ini butuh pengawasan yang ketat dari orang tua dan juga butuh support mitigasi dari pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Ai Mariyati, Ketua KPAI, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.